على رأس الساعة ونتابع هذه التطورات، نتابع هذه الصور لصواريخ إيرانية تسقط على تل أبيب قبل قليل. وكما تشاهدون في هذه الصور سقوط صاروخ اعتراضي، يعني لم يتم الاعتراض يبدو كما يجب. Akhir-akhir ini Iran benar-benar berhasil membuat penduduk Israel dalam ketakutan. Mereka tak bisa lagi tidur dengan nyenyak. Karena saat semua tertidur, rudal-rudal setan miliknya menghantui setiap orang yang berada di sana. Dan setelah sebelumnya Iran meluncurkan setidaknya lebih dari 100 rudal balistik maupun hipersonik Fatah 1. Rabu dini hari Iran kembali meluncurkan sejumlah rudal terbaiknya ke wilayah Tel Aviv. Meski tak sebanyak pada serangan pertama, namun serangan Iran ini cukup membuat kekacauan yang sangat besar. Bahkan sirine meraung-raung selama 24 jam tanpa henti karena Iran mulai menyerang Israel sejak Selasa siang hingga Rabu dini hari. Dan dari serangan Iran kali ini, Iron Dome Israel tampak mulai melemah, terutama setelah sempat diretas dan gagal menghalang rudal Iran beberapa waktu yang lalu. Ya, sejak Selasa siang, ketegangan antara Israel dan Iran terus berlanjut. Kedua negara itu saling berbalas rudal dan menyerang titik-titik vital di wilayah masing-masing. Israel diketahui menyerang salah satu stasiun televisi milik Iran dan beberapa kota di Teheran. Sementara itu, Iran yang sempat mendapatkan tekanan dari Amerika, dari Presiden Donald Trump yang mengatakan bahwa seluruh orang di Teheran harus dievakuasi. Iran sepertinya tak gentar dengan ancaman dari Amerika Serikat yang secara jelas telah mengatakan bahwa mereka akan membantu Israel. Terbaru sirine berbunyi di beberapa bagian Israel setelah gelombang baru rudal diluncurkan dari Iran. Bahkan serangan Iran dimulai sejak Selasa siang, dan ini pertama kali Iran melakukan serangan pada siang bolong. Dan hasilnya, meski sebagian mampu dihentikan oleh sistem pertahanan Iron Dome Israel, namun seorang produser CNN di Tel Aviv melaporkan mendengar ledakan di kota itu. Banyak rudal sukses mengenai sasaran, dan lihatlah bagaimana kepulan asap menghiasi kota Tel Aviv siang itu. Atau lihatlah bagaimana bus-bus ini terbakar. Hingga salah satu gedung hancur dan terbakar usai menerima serangan telak dari rudal Iran. Menariknya, serangan Iran tak berhenti sampai di situ saja. Di malam hari, Iran kembali melanjutkan serangannya tersebut. Mereka benar-benar membuat penduduk Israel dalam ketakutan dan tak bisa tidur dengan nyenyak. Sirine meraung di mana-mana, dan rudal-rudal Iran kembali menghantam sebagian wilayah di Tel Aviv. Meski rudal Iran tak sebanyak pada serangan pertama, namun kali ini Iron Dome Israel terlihat mulai goyah setelah beberapa rudal milik Iran tak bisa dibendung. واو انا ذكرت فاد بنتايم انا خلاص واو
Ali Khamenei, pertempuran dimulai. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menulis di X, atas nama Haidar yang mulia, pertempuran dimulai, tiada ampun untuk para Zionis. Ini merupakan pernyataan pertamanya sejak ancaman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membunuhnya. Haidar adalah nama alternatif untuk Ali bin Abi Thalib, Khalifah Muslim keempat. Korps Garda Revolusi Islam Iran baru saja mengeluarkan pernyataan bahwa serangan rudal dan pesawat nirawak terbarunya secara khusus menargetkan pangkalan udara Israel yang digunakan untuk melancarkan serangan di wilayah Iran. Serangan kami terhadap Israel akan terus berlanjut secara konstan, kompleks, berlapis-lapis, dan bertahap. Kami menargetkan pangkalan udara tempat entitas Zionis melancarkan serangan terhadap wilayah Iran, ungkap pernyataan IRGC. Sebelumnya, IRNA melaporkan Iran meluncurkan serangan gelombang ke-10 terhadap target di Israel. Rudal dan pesawat nirawak ditembakkan ke Israel di berbagai wilayah di Iran pada Selasa sore hingga Rabu dini hari. Dan berkat serangan dilakukan oleh Iran baru-baru ini telah membuat kekacauan cukup besar, seperti yang sudah kita lihat di video di atas, di mana gedung-gedung di Tel Aviv hancur, bus kebakar, bahkan jalanan di Tel Aviv tak luput dari sasaran rudal milik Iran. Iron Dome Israel mulai melemah. Sistem pertahanan sekaligus pencegat rudal Iron Dome milik Israel kembali kebobolan setelah rentetan serangan Iran mampu menembus sejumlah kota di negeri Zionis itu dalam beberapa hari terakhir. Serangan rudal Iran dimulai tak lama setelah pidato yang disiarkan televisi oleh pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang bersumpah bahwa angkatan bersenjata negaranya akan memberikan pukulan telak ke Israel dan memperingatkan kehancuran negara itu karena serangannya. Pada Sabtu 14 Juni, media Israel, Haaretz, melaporkan rudal Iran berhasil menghantam distrik Kiryat di Tel Aviv. Daerah ini dikenal sebagai markas pasukan pertahanan dan Kementerian Pertahanan Israel. Insiden tersebut lalu memicu pertanyaan serius soal kemampuan Iron Dome, sistem pertahanan udara negeri Zionis itu. Iron Dome sendiri adalah sistem pertahanan rudal canggih yang dirancang untuk mencegah dan menghancurkan roket jarak pendek dan peluru artileri. Sistem tersebut telah menyaksikan ribuan pencekatan rudal sejak pertama digunakan dengan tingkat keberhasilan yang diklaim 90%. Namun, Iron Dome menjadi sorotan luas sejak Israel melancarkan agresi ke Palestina. Sejak saat itu, milisi di Lebanon, Hizbullah, dan milisi di Palestina, Hamas, menggempur negara pemimpin Benjamin Netanyahu sebagai bentuk dukungan ke warga Gaza. Tapi akhir-akhir ini, sistem pertahanan terkuat milik Israel itu tampak mulai melemah, terutama setelah sempat diretas oleh hacker dari Iran. Bahkan terbaru, beberapa rudal yang diluncurkan oleh Iran tak sepenuhnya bisa dihentikan dan banyak yang lolos dan menghantam gedung-gedung pencakar langit milik Israel, terutama di Tel Aviv. Sebuah hal yang sekali lagi membuktikan kalau kekuatan Iran ini memang sangat dahsyat. على رأس الساعة ونتابع هذه التطورات، نتابع هذه الصور لصواريخ إيرانية تسقط على تل أبيب قبل قليل، وكما تشاهدون في هذه الصور سقوط صاروخ اعتراضي يعني لم يتم الاعتراض يبدو كما يجب. Evakuasi besar-besaran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak penduduk ibu kota Iran untuk pergi. Ini ditegaskan dalam sebuah postingan di media sosial. Semua orang harus segera mengungsi dari Teheran tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Cina juga meminta warganya untuk meninggalkan Israel secepat mungkin. Kedutaan besar Cina menyebut eskalasi kedua negara menjadi penyebab. Sebelumnya, Israel mengeluarkan perintah evakuasi untuk distrik 3 Utara, Teheran, tempat penyiaran negara IRIB yang kemudian terkena serangan Israel. IRIB kemudian melanjutkan siaran langsungnya setelah serangan itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai, menyebut serangan itu sebagai kejahatan perang dan menuntut Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan. Iran kemudian mengeluarkan peringatan evakuasi untuk saluran berita Israel sebagai tanggapan. Sedangkan di sisi lain, Israel melarang warganya terbang ke luar negeri dengan alasan masalah keamanan menyusul meningkatnya permusuhan dengan Iran. Menurut Haaretz, pemerintah menginstruksikan maskapai penerbangan domestik tidak mengizinkan warga negara Israel menaiki penerbangan keluar karena kekhawatiran meningkat atas potensi serangan balasan Iran di bandara Israel.
Bandara Ben Gurion, pintu terbang internasional utama Israel, telah ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan tersebut dilaporkan berasal dari kekhawatiran di antara pejabat keamanan atas resiko kepadatan penumpang dan kemungkinan jatuhnya banyak korban jika Iran membalas dengan menargetkan bandara. Menteri Transportasi Israel, Miri Regev, mengumumkan tindakan tersebut dengan menyatakan, kami tidak akan menyetujui keberangkatan warga Israel ke luar negeri pada tahap ini. Dia mengklarifikasi hanya warga negara non-Israel seperti diplomat dan turis yang saat ini diizinkan meninggalkan negara tersebut. Dan terlepas dari apapun, Iran sekali lagi membuktikan kalau mereka ini nggak gentar sama sekali dengan gertakan-gertakan yang dilakukan Israel dan juga Amerika Serikat. Mereka dengan pendiriannya tak mau tunduk kepada siapapun, dan Israel sudah membuat kesalahan yang cukup fatal dengan membangunkan singa yang lagi tidur. Iran tak mau berdamai karena orang-orang terpenting di negaranya telah gugur dalam ketegangan ini. Apalagi jika Al-Khamenei yang diincar Netanyahu dan Trump